Yo semuanya, selamat datang dan mari kita lanjutkan video sebelumnya yang sampai di volume 9 second year. Di video sebelumnya itu kan memanas antara Ayano dan Nagumo yang taruhan untuk menebak siapa ketua OSIS baru antara Ichinose ataupun Horikita. Tapi sayangnya taruhan mereka itu gagal dengan keluarnya Ichinose yang mendadak dari OSIS. Dan apakah alasan Ichinose keluar dari OSIS? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke ceritanya. By the way, ini merupakan volume 9 second year part keduanya ya. Di mall, Ayano dan Horikita menuju ke cafe, tempat dimana teman-temannya mereka tuh belajar. Di sana ada Kei, Ike, Shinohara, dan beberapa murid lain serta Sudo yang baru pulang dari ekskul. Ayano sebelumnya bilang ke Kei kalau dia itu nggak akan membantunya dalam belajar dan menyuruh Kei buat ikut kelompok belajar. Semua mata tertuju ke Sudo yang membuka buku sambil memakai kacamata. Mata Sudo sebenarnya itu nggak min, itu hanya kacamata untuk belajar. Semua teman-temannya kagum dengan perubahan nilai akademik dari Sudo. Dan Ike meminta tips belajar ke Sudo. Motivasi Sudo itu tentu aja untuk jadi lebih pintar daripada Horikita. Cintalah yang membuat Sudo semangat belajar. Tapi dia tuh malu ngomong itu di depan orang banyak ya. Dan di sini Sudo memilih untuk menjawab kalau dia itu berpikiran kalau belajar itu adalah investasi untuk masa depan. Memang target Sudo itu adalah jadi pemain basket profesional. Tapi kalau misal dia gagal di basket, maka akan ada plan cadangannya, yaitu belajarnya akan berguna untuk mencari pekerjaan lain. Setelah anggota OSIS yang baru dipilih, besok harinya Horikita dipanggil Nagumo ke ruangan OSIS. Termasuk Ayano juga di sini disuruh untuk datang. Di sini Kushida dan Nanase sudah menunggu di depan ruang OSIS. Horikita pun masuk untuk memperkenalkan dua anggota OSIS baru ke Nagumo dan Kiriyama. Mereka berdua menyambut dengan baik, tapi susunan OSIS sekarang dengan dulu itu berbanding terbalik. Susunan OSIS yang sekarang lebih mendominasi ceweknya. Nagumo menyuruh Horikita untuk menjadi ketua OSIS yang objektif. Tugas Nagumo sebagai ketua OSIS telah berakhir. Nagumo menepuk kursi yang telah menemaninya selama setahun. Satu penyesalan Nagumo sebagai ketua OSIS adalah dia itu gagal untuk menerapkan sistem di mana siswa berbakat dari setiap kelas dapat lulus sebagai kelas A. Mungkin Nagumo bisa menaikkan beberapa murid berbakat ke kelas A dengan syarat patuh kepadanya, tapi dia itu hanya bisa menerapkannya lewat tiket pindah kelas. Jadi orang berbakat yang dapat naik ke kelas A itu terbatas lah ya. Cuma Nagumo itu telah meninggalkan sistem OEE yang menilai kemampuan individu muridnya. Ada juga tiket pindah kelas dan poin perlindungan. Dan kini Horikita akan meneruskan jejak dari para pendahulunya. Manabu yang mempertahankan tradisi sekolah dan dihormati. Serta Nagumo dengan menciptakan inovasi baru yaitu sistem OEE. Dan Horikita juga mungkin akan bisa mencatatkan sejarah baru di Kudo Ekose sebagai ketua OSIS dari kelas D yang mampu lulus sebagai kelas A. Kalau kelak ia berhasil jadi lulus sebagai kelas A. Alasan Nagumo memanggil Ayano di sini hanya untuk mengingatkannya kalau pertarungan mereka itu belumlah selesai. Horikita dan dua anggota OSIS baru lagi dijelasin tentang prosedur dari OSIS sama Kiriyama. Dan anak Koji yang gak berkepentingan pergi dari sana. Saat mengecek HP, dia menerima pesan dari orang tak terduga untuk meminta bertemu. Dan dia langsung menyetujuinya. Saat Ayano baru aja menjauh dari ruang OSIS, ada Kiriwin yang berniat masuk ke ruang OSIS. Tentu saja untuk membicarakan tentang kasus Yamanaka yang menjebak dirinya. Papasan sama Ayano, Kiriwin berubah pikiran menerobos ruang OSIS dan meminta bantuan ke Ayano untuk menyelidiki siapa dalang yang menjebaknya di balik Yamanaka. Ayano berniat mau menolak, tapi Kiriwin bilang kalau Ayano punya hutang budi ke dirinya terkait kejadian di ujian pulau Ayano yang melawan Direktur Sugeshiro. Pas itu Kiriwin juga membantu si Ayano kan. Nah kalau Ayano nggak membantunya, Kiriwin akan menceritakan itu ke Nagumo. Dirasa kalau Kiriwin melakukan itu bakal merepotkan, dengan terpaksa Ayano membantu Kiriwin. 2 hari setelahnya, di hari Sabtu, Ayano menemui Kanzaki di mall. Orang yang mengirim pesan untuk bertemu itu adalah Kanzaki. Kanzaki nggak sendiri di sini, dia bersama Himeno serta Watanabe dan Amikura yang nggak sengaja ikut bergabung. Di pesan Kanzaki janjiannya hanya bertemu dengan Himeno saja. Keberadaan Watanabe dan Amikura memberi pertanyaan besar ke Ayano dan mereka pun pindah ke karaoke. Diketahui Watanabe dan Amikura mereka sedang keluar untuk belanja, ya istilahnya di sini sih Watanabe ngajak si Amikura kencan. Tapi saat di mall mereka nggak sengaja dengar obrolan Kanzaki dan Himeno yang mau ketemu sama Ayano. Jadi mereka berdua memutuskan untuk ikut juga. Dan Kanzaki memanfaatkan momen ini untuk mengambil satu langkah maju untuk ikut mengajak mereka berdua dalam diskusi menyelamatkan kelas dan membahas Ichinose. Kanzaki meminta Watanabe serta Amikura untuk merahasiakan pembicaraan ini. Kemudian Kanzaki tanya ke Ayano,
tentang rumor Ichinose yang keluar OSIS. Apakah itu berita yang benar? Alasan Kanzaki tanya ini ke Ayano karena ada rumor beredar kalau si Ayano adalah anggota OSIS yang baru. Ayano pun ngasih tahu ke mereka kalau Ichinose mau keluar dari OSIS walaupun itu belum ada pengumuman resmi dari OSIS-nya. Kanzaki dan Himeno mereka berpikir kalau Ichinose keluar dari OSIS karena menyerah untuk mengejar kelas A. Sebaliknya Watanabe dan Amikura mereka itu menilai kalau Ichinose keluar OSIS bukan karena menyerah, tapi Ichinose ingin fokus mengejar kelas A. Dua pemikiran mereka bertabrakan di sini ya. Ayano di sini hanya jadi penengah yang menilai secara objektif, sedangkan di depannya ada dua pendapat yang berbenturan. Ayano menilai Kanzaki bukanlah orang yang tidak kompeten, cuma Kanzaki itu selalu disangkal saja. Selain itu kelemahan Kanzaki adalah dalam menyampaikan pemikirannya. Kanzaki tanya lagi ke Ayano, apa alasan Ichinose berhenti dari OSIS? Ayano mengatakan bukannya mereka berempat yang merupakan teman sekelas Ichinose harusnya yang lebih tahu dari dirinya. Ayano tanya apakah ada tingkah Ichinose yang aneh belakangan ini. Amikura merasakan kalau semenjak ujian pulau tak berpenghuni, Ichinose nampak sedikit tidak bersemangat. Amikura tahu penyebabnya dan Himeno juga menyadarinya. Tapi Kanzaki dan Watanabe bertanya-tanya apa penyebabnya. Amikura serta Himeno langsung melirik ke arahnya Ayano, yang dimana penyebab Ichinose nggak bersemangat itu adalah si Ayano Koji ya. Ayano mengungkapkan kalau dirinya itu menerima pengakuan dari Ichinose di ujian pulau. Setelahnya pada saat itu si Ayano dan Kei itu mempublis hubungan mereka. Itulah alasan Ichinose nampak murung setelah ujian pulau. Amikura dan Himeno tahu kalau Ichinose itu suka sama si Ayano. Tapi untuk cerita Ichinose yang nembak Ayano, mereka itu baru pertama kali mendengarnya. Ichinose yang down karena cinta membuat Kanzaki geleng-geleng sambil tepuk jidatnya. Amikura di sini merasa menyedihkan karena dialah yang paling dekat dengan Ichinose. Tapi malah nggak tahu kenapa Ichinose keluar dari OSIS. Bahkan pengakuan cintanya juga itu nggak tahu. Kanzaki setengah bercanda buat nyaranin Ayano putus dengan Kei dan pacaran dengan Ichinose. Tentu aja si Ayano menolaknya. Tak lama setelahnya ada Hamaguchi datang. Buat kalian yang lupa, Hamaguchi ini dulu pernah nawarin Ayano makanan di ujian pulau. Hamaguchi itu merupakan rekan kedua Kanzaki di dalam kelasnya si Ichinose. Dari awal naik kelas 2, Hamaguchi itu udah merasakan kalau mental Ichinose makin gak stabil makin kesini. Makanya dia itu menerima undangan Kanzaki untuk memperbaiki kelas. Ayano menilai kalau peran Hamaguchi di kelasnya Ichinose itu mirip seperti Hirata. Selain masalah Ichinose, Hamaguchi secara objektif itu menilai kalau si Kanzaki harus menghilangkan kebiasaan yang berbicara dengan kasar serta emosian, karena itu membuat teman sekelasnya takut untuk memberikan saran. Setelah itu tiba-tiba Ishizaki dan Komiya dari kelasnya Riwen masuk ke ruangan karaoke mereka. Ternyata selama beberapa hari ini kelas Riwen terus mengganggu kelasnya Ichinose. Kelas Riwen daripada memilih belajar, mereka itu memilih untuk menggunakan strategi untuk mengganggu belajarnya kelas Ichinose. Itu Riwen lakukan karena dari segi akademik tentu aja mereka itu kalah jauh. Jadi ini cara yang ampuh untuk melawan kelasnya Ichinose. Ishizaki terkejut dengan Ayano yang bersama dengan gerombolan murid-murid dari kelasnya Ichinose. Ya, karena Ishizaki melihat mereka sedang gak belajar karena gak ada buku juga yang mereka bawa, akhirnya dia dengan Komiya pergi setelahnya. Meskipun ada gangguan sedikit, Kanzaki melanjutkan ke kesimpulan yang telah mereka debatkan, yaitu pertama-tama adalah mengecek apa keinginan Ichinose dan kenapa keluar OSIS, serta kondisi mentalnya Ichinose itu bagaimana. Himeno menilai kalau dengan sahabat dekatnya Amikura aja Ichinose nggak membuka hatinya, maka mungkin Ichinose hanya akan membuka hatinya dengan orang yang dia cintai, yaitu si Ayano Koji. Mereka semua di sini ingin Ayano untuk menggali tentang kondisi mentalnya Ichinose. Kanzaki sebagai perwakilan kelas meminta bantuan ke Ayano sambil memukukkan badannya. Ayano bersedia untuk membantu. Kanzaki tanya gimana Ayano izin ke Kei. Untuk soal itu Ayano udah pikirkan. Sekalian ini waktu yang tepat untuk menguji sesuatu, ucap Ayano. Setelah itu mereka karaokean dan Ayano pergi ke toilet. Saat menuju ke toilet, Watanabe mengejarnya. Dia itu meminta bantuan ke Ayano untuk menanyakan ke Ichinose tentang apakah Amikura sudah punya pacar. Soalnya Ichinose dan Amikura itu dekat. Pastinya si Ichinose tahu kisah percintaan dari Amikura. Ya, Watanabe itu suka sama si Amikura. Makanya si Watanabe itu mengajak kencan si Amikura di hari ini. Tapi sayangnya itu gagal ya. Karena mereka harus menghadiri pertemuan ini malahan ya. Karena Watanabe memperlakukan dirinya sangat baik di Karewisata lalu, Ayano pun bersedia membantunya.
Setelah bubar, Ayano duduk di mall lantai kedua dan dia pun langsung menelpon Ichinose untuk mengajaknya bertemu besok. Ichinose ragu saat diajak Ayano pergi berduaan saja. Saat ditanya ada perlu apa mengajaknya keluar, Ayano menjawab kalau dia tuh hanya ingin bertemu. Mereka pun janjian ketemuan jam 10 pagi besok. Setelah itu Ayano menghabiskan waktu sendiri di toko buku sampai malam hari. Jam 8 malam Ayano mau bertemu Kei di kamarnya. Di perjalanan menuju asrama, dia itu bertemu dengan Himeno di jalan. Mereka pun barengan untuk pulang ke asrama. Himeno merasa nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal dia itu udah tahu kalau si Ichinose itu nggak baik-baik saja kondisinya. Tapi dia itu memilih untuk diam saja. Dia itu masih ragu dengan pergerakan dia, Kanzaki, serta Hamaguchi lakukan untuk merubah kelas. Akankah itu berhasil? Himeno menanyakan pendapat Ayano secara objektif tentang apakah kelasnya masih ada peluang untuk naik ke kelas A. Ayano menilai kalau kelas Ichinose masih ada peluang untuk naik ke kelas A, tapi dengan syarat, yaitu rasa sakit dan tekad yang sepadan. Yang gua tangkap di sini maksud dari Ayano, mungkin Ichinose itu kan selalu peduli dengan teman sekelasnya kan. Bahkan dia itu nggak mau ada salah satu teman sekelasnya itu keluar dari sekolahan. Nah, untuk naik ke kelas A, kelas Ichinose itu harus merasakan sakit kehilangan teman sekelas dengan tekad untuk mengincar kelas A. Soalnya kelas Ichinose udah keluar berapa poin aja tuh untuk beli poin perlindungan untuk melindungi teman-teman sekelasnya. Himeno tanya, kenapa Ayano begitu peduli dengan kelasnya Ichinose? Ayano menjawab karena dia itu ingin melihat masa depan dari kelas Ichinose di luar konteks musuh atau sekutu. Di depan asrama cowok, Kei udah nungguin. Himeno yang bisa baca suasana pun langsung pamit dan pergi dari sana. Kei langsung nagih janji dari taruhannya dengan Ayano karena pengakuan Sudo di karya wisata lalu ditolak sama si Horikita. Oleh karena itu Ayano tuh harus nurutin permintaannya, yaitu pergi belanja hadiah Natal besok hari. Tapi Ayano itu mau menunda itu ke minggu depan saja karena besok dia itu mau bertemu dengan Ichinose. Sebelum Ayano ketemu Kanzaki tadi, Ayano udah ngabarin Kei duluan kalau hari ini dia itu bakalan ketemuan sama Kanzaki dan Himeno. Ayano ngasih tahu kalau dirinya itu disuruh Kanzaki untuk mencari tahu alasan Ichinose keluar dari OSIS. Kei tahu intinya, tapi dia itu nggak mau Ayano jalan keluar berdua dengan gadis lain. Kei bingung kenapa Ayano bantuin kelas Ichinose yang notabene kelas Ichinose itu adalah saingan dari kelas mereka. Ayano menjawab kalau itu belum bisa dia beritahukan alasannya. Kei pun terpaksa menerimanya, tapi dengan marah ya. Kei pergi dari sana dan Ayano tahu kalau Kei itu berharap ditahan olehnya di sini. Dan mungkin si Kei di sini berharap kalau si Ayano meminta maaf dan gak jadi keluar dengan Ichinose. Tapi Ayano di sini memilih untuk membiarkan Kei pergi tanpa ngomong apapun ataupun tanpa minta maaf. Ayano sengaja membuat situasi di mana mereka itu bertengkar, itu untuk melihat bagaimana Kei bereaksi. Serta dia itu ingin tahu apa yang akan dia rasakan kalau bertengkar dengan pacarnya. Ini maksud Ayano dari satu hal yang ingin dia uji. Besok harinya Ayano dan Ichinose bertemu di mall. Ayano memberikan alasan kalau tujuan mengajaknya itu karena dirinya itu mau belajar dari Ichinose tentang cara berteman. Karena Ichinose itu nampak orang itu gampang berteman dengan semua orang. Ayano mau tahu hal apa aja yang Ichinose habiskan saat waktu liburan. Ayano mengatakan mungkin dari hal itu Ayano bisa melihat bagaimana cara si Ichinose itu bisa gampang berteman dengan banyak orang. Hal pertama yang ada di pikiran Ichinose itu adalah gym. Sudah hampir 2 bulanan ini dia itu rutin pergi ke gym. Bahkan si Ichinose sekarang itu anggota tetap di dalam gym. Untuk pertama kalinya Ayano bisa melakukan percobaan gratis di gym ini ya. Di dalamnya ternyata sudah cukup banyak orang. Bahkan si Ichinose sering melihat masing-masing latihan di gym. Lalu saat mau memulai latihan di sana secara nggak sengaja mereka bertemu dengan Amikura. Amikura udah tahu kalau hari ini si Ayano dan Ichinose keluar bareng, tapi dia tuh nggak menyangka bakalan bertemu. Akhirnya Amikura ikut gabung di sini. Ichinose dan Amikura ngasih saran ke Ayano kalau untuk pemula memakai treadmill dulu untuk melatih jantung. Ayano sendiri sebenarnya sudah cukup familiar dengan peralatan olahraga yang ada di sini karena dulunya di White Room dia itu sering memakainya. Setelah latihan treadmill, Ichinose yang sudah capek mengambil minum dan ini kesempatan bagi Ayano untuk menyelesaikan tugas dari Watanabe, yaitu untuk menanyakan apakah Amikura punya pacar.
Di sini Ayano dan Amikura basa-basi dan masuk ke topik tentang percintaan. Karena ya Ayano sudah punya pacar, Amikura sebagai sahabatnya Ichinose ingin Ichinose untuk move on dari Ayano dan mencari laki-laki lain. Dan Ayano di sini menghubungkannya dengan tanya pendapat Amikura tentang Watanabe. Ayano bilang kalau Watanabe nampak cocok dengan Ichinose, tapi Amikura menganggap kalau Watanabe itu laki-laki yang cukup biasa saja. Ayano tanya kalau Amikura sendiri gimana untuk urusan asmara. Dan di sini Amikura cerita kalau dia sudah punya orang yang disukainya, tapi cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Dirinya belum bisa move on dari orang itu selama 5 tahun. Entah itu berita baik atau buruk bagi Watanabe, tapi Ayano berhasil menggali sedikit tentang percintaannya si Amikura. Ichinose dari jauh melihat Ayano dan Amikura yang nampak akrab, dia itu nampak cemburu. Lalu setelah itu Ayano dan Ichinose memutuskan untuk selesai duluan, meninggalkan Amikura di gym sendirian. Ayano berpikiran dia itu mau melatih fisiknya di gym. Udah sejak awal masuk sekolah si Ayano merasakan kalau kemampuannya itu menurun. Setelahnya mereka pergi ke kafe untuk istirahat. Ichinose di sini dari awal sudah menyadari niat Ayano yang tiba-tiba mengajaknya keluar ya. Kalau itu ada hubungannya dengan dirinya yang keluar dari OSIS. Dan salah satu alasan kenapa Ichinose itu keluar karena dia itu insecure bisa menang dari Horikita dalam pemilihan ketua OSIS. Selain itu dia itu punya masa lalu yang kurang bagus yaitu dia itu pernah maling ya dulu saat SMP. Tapi walaupun dia keluar dari OSIS bukan berarti dia itu menyerah untuk meraih kelas A. Dia itu keluar OSIS agar lebih fokus untuk naik ke kelas A. Ichinose sadar kalau teman-teman sekelasnya itu sedang mengkhawatirkannya. Ichinose mengatakan kalau besok dia itu akan mengumumkan alasannya keluar dari OSIS ini ke teman-teman sekelasnya agar tidak khawatir. Penyebab Ichinose yang berani ambil langkah untuk keluar OSIS agar fokus ke kelasnya itu tidak lain berkat kata-kata dari Ayano Koji yang berkata kalau Ichinose tidak punya keberanian untuk melangkah maju maka Ayano akan membantunya. Itu Ayano ucapkan saat di karya wisata lalu ya. Dan Ichinose merasa kalau beban dia jadi anggota OSIS bahkan jadi ketua OSIS akan berdampak bagi kelasnya. Makanya Ichinose keluar dari OSIS. Ya secara gak langsung kejadian Ayano dan Ichinose di akhir karya wisata si Ayano yang meluk ataupun ngasih kata-kata semangat ke Ichinose itu telah membulatkan tekadnya si Ichinose. Karena misi yang diberikan Kanzaki udah beres, Ayano mau menyelesaikan misi dari Watanabe, yaitu tanya tipe cowoknya Amikura ke Ichinose. Ichinose salah paham di sini. Dia itu awalnya mengira kalau si Ayano tertarik sama si Amikura. Ichinose dari jauh tadi melihat kalau Ayano nampak akrab dengan Amikura kan, dan itu membuatnya sedikit cemburu. Ichinose di sini terang-terangan ngasih perilaku kalau dirinya itu masih suka sama Ayano. Ayano yang udah kepepet di sini terus ngaku ya kalau dia itu disuruh sama satu laki-laki yang suka sama Amikura untuk menanyakan hal tersebut. Nama Watanabe masih disamarkan sama si Ayano di sini ya untuk melindungi Watanabe. Tapi sayangnya nampak Ichinose udah sadar kalau laki-laki yang suka sama si Amikura itu adalah Watanabe. Ichinose nggak tahu tipenya Amikura, tapi dia itu tahu kalau Amikura itu nggak mempunyai orang yang dia sukai di sekolah ini. Dan Ichinose berkata kalau si Amikura belum bisa move on dari cintanya yang lama. Ichinose di sini punya insting yang bagus ya. Dia itu udah membaca semua niat Ayano, mulai dari OSIS, soal Watanabe, bahkan Ichinose udah menebak kalau Ayano Koji itu sedang disuruh sama teman-teman sekelasnya untuk melihat keadaan ataupun kondisi mentalnya. Di perjalanan pulang hujan turun. Mereka berdua tadi berangkat sambil membawa payung dan mereka memakai payung tersebut. Ichinose senang telah menghabiskan setengah harinya dengan Ayano Koji, mengatakan itu sambil memerah pipinya. Ichinose tanya di antara Ayano dan Kei siapa yang telah confess atau menembak duluan. Dan Ayano menjawab kalau itu adalah dirinya. Ichinose di sini merasa iri dengan Kei. Mereka pun setelahnya berpisah di lobi asrama. Ayano langsung laporan ke Kanzaki ya tentang kondisi mentalnya si Ichinose. Dari sifat agresif Ichinose, Ayano masih belum bisa memastikan apakah itu akan menjadi hal yang baik ataupun yang buruk. Setelah pertengkarannya dengan Kei, Ayano belum mendapatkan pesan ataupun SMS sama sekali darinya. Waduh. Besok harinya saat jam istirahat ketika teman-teman sekelasnya Ayano macam Shinohara dan Ike yang sedang belajar di kelas, mereka tuh keganggu sama suara berisik dari koridor. Saat Ayano keluar untuk mengecek, ternyata itu berasal dari kelas Ryuen yang lagi ngerusuh di kelasnya Ichinose. Ryuen bersama dengan Ishizaki serta Albert itu mengolok-olok Ichinose yang telah keluar dari OSIS. Tepat hari ini susunan anggota OSIS
Ichinose yang baru telah diumumkan. Tujuan Ruin di sini melakukan itu untuk memberikan tekanan ke kelasnya Ichinose, khususnya si Ichinose-nya sendiri. Ruin itu ingin untuk orang-orang di sekitarnya terus penasaran dengan keluarnya Ichinose dari OSIS. Alasan yang Ichinose ungkapkan ke publik, katanya dia itu ingin fokus ke studi. Ichinose yang udah tahu kalau tujuan Ruin itu memberikan tekanan kepada dirinya, itu Ichinose tidak melakukan banyak perlawanan di sini. Di sana ada Hashimoto yang dengan cepat berbaur di keramaian untuk melihat kejadian tersebut. Dirasa tujuannya telah terpenuhi, di sini Ruin dan anak buahnya tuh pergi dari sana. Hashimoto yang telah selesai memantau keributan dari ulah Ruin langsung melaporkannya ke Sakanagi yang ada di kantin. Di sana selain ada Sakanagi, ada Kamuro dan Kito juga. Pokoknya orang-orang penting dari kelas itu berkumpul di sini. Hashimoto mendesak untuk menyuruh Sakanagi bergerak mengganggu kelas B juga. Hashimoto sangat mengkhawatirkan kelasnya akan kalah dari kelas B atau kelasnya si Horikita, dan kelas B akan mendekati poin kelas A nantinya. Sakanagi udah punya rencananya sendiri untuk membiarkan teman sekelasnya itu belajar secara mandiri, karena itu cara yang paling efektif ya untuk saat ini. Selain itu, jika kelas A kalah masih ada keuntungannya, yaitu untuk melihat informasi dari kemampuan anak-anak kelas B. Di peraturannya itu tertulis kalau hasil jawaban ujian akan diumumkan ke kelas lawan ya. Hashimoto yang dari tadi terus disangkal pun pergi dari sana dengan alasan untuk mendinginkan kepalanya. Setelahnya Hashimoto mengambil sepatu dan keluar dari lingkungan sekolah. Hashimoto itu bertemu dengan Kaneda dari kelasnya Ryuen. Hashimoto mendapatkan suatu informasi dari Kaneda di sini. Mereka itu saling memanfaatkan demi diri mereka sendiri. Hashimoto itu ingin situasi di mana kelas A jatuh di ujian akhir tahun, lalu mengharapkan situasi di mana kelas Sakanagi, kelas Horikita, dan kelas Ryuen bersaing secara sengit untuk memperebutkan gelar kelas A agar semakin seru. Ya intinya di sini Hashimoto tetap memikirkan dirinya sendiri. Pada akhirnya dirinya harus segera membuat keputusan untuk memilih kelas Sakanagi, kelas Horikita, atau kelas Ryuen. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk video rangkuman untuk volume 9 ini part keduanya ya. Tim Ichinose mana nih suaranya? Si Ichinose yang dikira udah kena mental, malah dia itu jadi lebih agresif. Dan di sini ceritanya Ayano sama Kei itu lagi bertengkar ya. Waduh, ada kesempatan bagi Ichinose untuk nikung nih. Ya makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan see you next video. Bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです